Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Zulia Nur Syarifah, Sudrajat Komarudin, Siti Mukarromah, Siti Nur Khalifah, Retna Oktavia, Siti Nurjannah akan menjelaskan tentang komunikasi dalam kelompok. Yang pertama, yang saya sampaikan pengertian komunikasi kelompok. Secara teori, komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam sebuah perkumpulan seperti pertemuan, diskusi, rapat, atau berkumpul di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Dengan kata lain, komunikasi kelompok adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau tatap muka antara 3 orang atau lebih. Peran komunikasi kelompok bukan hanya sebagai sarana atau alat pertukaran informasi saja, melainkan memiliki puluhan peran yang sejalan dengan tujuan dari dibentuknya sebuah kelompok. Tujuan dibentuknya sebuah kelompok secara tidak langsung sebenarnya akan menjadi tujuan dari komunikasi kelompok itu sendiri. Namun, untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi kelompok yang efektif dan menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif, tentunya haruslah melewati beberapa tahap-tahap komunikasi. Tahap-tahap atau proses komunikasi lisan di dalam sebuah kelompok tentunya dipengaruhi juga oleh beberapa komponen atau faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok yang sedang berjalan. Karena faktor-faktor inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap tujuan komunikasi kelompok tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Usia dan ukuran kelompok. 2. Persepsi atau pikiran dari anggota kelompok. 3. Status dan budaya pada anggota kelompok. 4. Struktur kepemimpinan atau kepengurusan kelompok. 5. Norma atau etika kelompok. 6. Jaringan komunikasi serta kohesi kelompok. 7. Kebutuhan interpersonal serta tanggung jawab anggota kelompok. 8. Cara berkomunikasi dan kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir, jenis dan fungsi kelompok. Dasar komunikasi kelompok. Kelompok merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kita sehari-hari. Kelompok baik yang bersifat primer maupun sekunder merupakan wahana bagi setiap orang untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginannya, berbagi informasi dalam hampir setiap aspek kehidupan. Ia biasa merupakan media untuk mengungkapkan persoalan-persoalan pribadi atau keluarga sebagai kelompok primer. Ia dapat merupakan sarana meningkatkan pengetahuan para anggotanya, kelompok belajar, dan ia biasa pula merupakan alat untuk memecahkan persoalan bersama yang dihadapi seluruh anggota. Jadi banyak manfaat yang dapat kita petik bila kita ikut terlibat dalam suatu kelompok yang sesuai dengan rasa ketertarikan kita. Orang yang memisahkan atau mengisolasi dirinya dengan orang lain adalah orang yang penyendiri, orang yang benci kepada orang lain, atau dapat dikatakan sebagai orang yang antisosial. Ada 4 elemen yang muncul dari definisi yang dikemukakan di atas tersebut, yaitu: A. Elemen pertama adalah interaksi. Dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi inilah kita dapat melihat perbedaan antara kelompok dengan istilah yang disebut KOT. KOT adalah sekumpulan orang yang secara serentak terkait dalam aktivitasnya, yang sama namun tanpa komunikasi satu sama lain.
Misalnya mahasiswa yang hanya secara pasif mendengarkan suatu perkuliahan secara teknis belum dapat disebut sebagai kelompok. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok apabila sudah mulai mempertukarkan pesan dengan dosen atau rekan mahasiswa yang lain. B. Elemen yang kedua adalah waktu. Sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat tidak dapat digolongkan